Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Today I'm gonna teach you about basic English phrases you'll use over and over. Once again, today I'm gonna teach you about basic English phrases you'll use over and over again. Hari ini aku akan mengajarkan teman-teman tentang frasa dalam bahasa Inggris yang dasar yang akan Anda pakai terus-menerus setiap hari ya. Dan ini juga akan menjadi topik kita minggu ini, yaitu ini dia, basic English phrases you'll use over and over. Basic itu artinya dasar, English tentunya bahasa Inggris. Phrases itu artinya frase. You will atau Anda akan. Use artinya pakai atau gunakan. Over and over itu artinya terus menerus ya. Bahkan ada again juga nggak menjadi masalah. Over and over again, alright. Setiap kali Anda mendengar kata over and over again itu artinya terus menerus. Alright. By the way, untuk ini cara melafalkannya bukan over ya, bukan over. Ini adalah bunyi v. Ini juga o, over, alright. Over, alright. Ini sebenarnya kalau kita mau lihat di simbol-simbol internasional itu dia kayak gini, over, ver, right? Over. So once again, today I'm gonna teach you about basic English phrases you'll use over and over again, alright? Jadi ini adalah topik kita hari ini dan langsung aja kita masuk pada yang paling pertama, yaitu yang ada di sini, yaitu thanks or thanks so much, alright? Thanks so much. Jadi cara melafalkan ini adalah untuk yang ini kata yang itu ada dua. Yaitu kalau gaya Inggris, gaya juga internasional itu adalah thanks. Jadi ini ada bunyi th-nya, cara melafalkannya itu lidah agak sedikit keluar ya. Kayak gitu, thanks, alright. Atau kalau gaya Amerika, karena ini diikuti dengan bunyi ng, maka bunyi n, maka dilafalkannya sering Anda dengar orang bilang thanks, alright, thanks. Itu nggak menjadi masalah. Jadi mau thanks so much or thanks so much, no problem. Nah, banyak orang yang kemungkinan mereka tahu itu adalah thank you or thank you. Ini adalah sesuatu yang benar ya. Hanya Anda juga perlu tahu yang paling populer adalah seperti ini. Atau orang hanya katakan thanks doang or thanks doang, alright? Thanks, alright? Kadang kebanyakan nggak bilang thank you, meskipun Anda juga dengar itu adalah sesuatu yang benar juga. Tapi ini juga adalah yang paling populer, yaitu Anda bisa hanya katakan thanks or thanks, atau Anda juga bisa panjangin seperti yang ada di depan Anda, yaitu thanks so much or thanks so much, alright? So once again, thanks so much or thanks so much. Nah, aku juga pernah ditanya, apakah thanks a lot juga boleh? Kayak gitu, thanks a lot. Itu juga benar, alright? Thanks so much sama dengan thanks a lot. Apa perbedaan antara much dengan a lot ini atau so much dengan a lot ini? Aku udah jelaskan, ini udah di bagian grammar sih. Jadi aku jelaskan di level kedua di komunitas kita, kursus bahasa Inggris RBA 100. Jadi jika Anda belajar tentang grammar, Anda akan temukan perbedaan-perbedaan itu ya. Anyway, kita langsung saja masuk ke detailnya, bahwa to add detail, say thanks so much for bla bla bla. Jadi ini artinya bahwa jika Anda mau tambahkan detail atau detail bahasa Indonesia apa ya? Detail. Jika Anda mau lebih terperinci atau spesifik, Anda bisa tambahkan ini rumusnya ya, yaitu thanks so much kemudian ditambahkan for tambah noun atau ing verb. Jadi ada dua. Kalau itu berupa noun, maka langsung aja tulis nounnya di situ atau lafalkan nounnya di situ. Tapi kalau dalam bentuk kata kerja harus berubah menjadi kata kerja yang ada ing-nya ya. Contoh, for example, ini aku langsung kasih contohnya. Ini adalah kata benda, alright? Makanya langsung aja kata bendanya. Contoh kayak ini, thanks so much for the birthday cake. Once again, thanks so much for the birthday cake. Nah, sekali lagi, kalau dia dalam bentuk noun, langsung for ditambah dengan nounnya ya. Dan biasanya ada the-nya ya. Contoh kayak thanks so much for
the accommodation, or thanks so much for the phone, or thanks so much for the water. Jadi the water, the phone, the accommodation, or the book, kayak gitu ya. Biasanya itu kebanyakan kayak gitu. Atau bisa diganti dengan kayak kepemilikan. Thanks so much for your kindness, kayak gitu. Atas kebaikanmu, your kindness. Alright, thanks so much for your kindness, or thanks so much for the camera, kayak gitu juga boleh. Atau jika dalam bentuk kata kerja, Anda bisa katakan nih, thanks so much for driving me home. Nah, ini kata kerjanya adalah drive. Alright, dia berubah menjadi driving. Ini kalau di bagian grammar Anda kenal dengan gerund. Nanti kalian akan belajar banyak di sana. Tapi ini adalah salah satu form yang Anda bisa pakai, alright? Or thanks so much for cooking for me, alright? Kayak gitu. Terima kasih telah memasak untuk saya. Thanks so much for cooking for me. Or thanks so much for teaching me English. Thanks so much for reading me the book, alright? Thanks so much for writing me a check, kayak gitu. Kalau dia menulis Anda cek untuk mencairkan uang, ya thanks so much for the check. Alright, so I hope you understand that. Jadi Anda bisa tambahkan detail dengan for kemudian kata bendanya, atau for kemudian kata kerjanya ya, tapi kata kerja yang ada ing-nya. Jadi contoh, drive menjadi driving, cook menjadi cooking, atau play menjadi playing, atau read menjadi reading, alright, atau teach menjadi teaching. Alright, so I hope you understand that. Aku harap teman-teman paham itu. Jadi sekali lagi, thanks or thanks so much or thanks a lot juga boleh. Anda bisa pakai ini kayak a lot ya, for cooking or for driving me home, or you know, for reading me the book, or for buying me the book, kayak gitu ya. Jadi untuk poin yang pertama ini nggak terlalu sulit ya. Aku udah kasih semuanya, silahkan dipraktekkan dalam hidup Anda. Entah Anda hanya mau katakan thanks saja, thanks for driving me home. Nah ini nggak pakai so much juga nggak apa-apa ya. So much itu artinya banyak banget atau berlimpah, alright? Terima kasih berlimpah, terima kasih banyak, kayak gitu. Tapi kalau Anda nggak mau tambah banyak juga nggak menjadi masalah, itu urusan Anda ya. Kayak Anda bisa katakan thanks for driving me home, or thanks for the birthday cake, kayak gitu, nggak menjadi masalah. Tergantung dari seberapa banyak Anda mau berterima kasih. Tentunya semakin banyak semakin bagus. Alright, next. Untuk yang kedua ini juga memiliki arti yang mirip dengan yang pertama ya, yaitu I really appreciate. Alright, I really appreciate. Nah ini bisa ditambahkan dengan sesuatu yang Anda mau terima kasih gitu. Jadi ini mereka berdua, yang satu dengan dua itu memiliki arti yang mirip ya. Bahkan Anda bisa kombinasikan. Nanti aku akan tunjukkan caranya ya. Cara melafalkan sekali lagi ini I really, ini adalah appreciate. Alright, cara melafalkannya kita tekankan di sini ya. Appreciate, alright, appreciate. So I hope you understand that. Nah, contoh kayak gini, I really appreciate your help, alright? I really appreciate your help. Sorry. Berikut ya. Sekali lagi, memang karena kita di depan jalan jadi kadang ribut. Sekali lagi, I really appreciate your help. I really appreciate your help, alright? Artinya aku sangat menghargai bantuanmu, atau aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Dia memiliki arti seperti itu ya. Appreciate itu artinya menghargai atau menyadari bahwa sesuatu itu bagus, alright? Atau Anda bisa kombinasikan. Nah, ini yang tadi aku mau ajarkan. Anda bisa kombinasikan dengan thanks or thanks. Jadi dia kedengarannya lebih kayak Anda berterima kasih banget, Anda menyadari kebaikannya dia gitu. Atau jadi contohnya seperti ini. Thanks so much for cooking dinner. I really appreciate it. Alright. So kayak gitu. Thanks so much for cooking dinner. I really appreciate it. Jadi kayak gitu ya. Jadi Anda bisa lafalkan thanks so much ini digabungkan dengan appreciate itu kayak gini. Jadi seperti yang tadi paling pertama aku udah ajarkan, thanks so much for kayak gitu cooking dinner, dan berikutnya I really appreciate it. Alright, appreciate it.
Cara melafalkannya seperti yang tadi aku ajarkan, tapi karena ini yang ini dia bunyi, bukan yang itu, tapi maksudnya T yang ini karena diapiti oleh dua bunyi huruf vowel, yaitu dengan makanya berubah jadi D. Jadi bunyi D yang halus. Itu gaya Amerika ya. Tapi kalau gaya Inggris nggak berubah apa-apa. Jadi tergantung dari Anda. Atau berikut. Thanks so much. I really appreciate you cooking for me. Thanks so much. I really appreciate you cooking for me. Or cooking dinner, alright? I really appreciate you cooking dinner. Jadi Anda boleh gabungkan seperti yang ini ya. Jadi sekali lagi artinya sama, yaitu berterima kasih atau sangat menghargai apa yang Anda udah lakukan. Karena orang Amerika biasanya, ini yang menjadi kebiasaan yang aku sangat banggakan dari orang Amerika, yaitu mereka selalu katakan thanks atau thanks, kemudian please, dan juga sorry. Jadi ini kan adalah kata-kata yang kayak humane banget atau berperi kemanusiaan banget ya. Jadi makanya aku suka dari mereka itu selalu memiliki kebiasaan seperti itu. Ini juga bisa menjadi kebiasaan Anda supaya lebih menghargai orang lain. Alright, next, number 3. Nomor ketiga adalah excuse me. Cara melafalkan ini adalah excuse me. Sebenarnya lebih excuse me. Seperti ini ya. Jadi bunyi terakhirnya itu Z, bukan S. Kalau dia S itu kecuali dalam kata benda. Alright, kayak what's your excuse, kayak gitu ya. Bunyi akhirnya adalah S. Tetapi kalau bunyi terakhirnya adalah bunyi Z, maka itu adalah kata kerja. Kayak gini, yaitu excuse me. Alright. Jadi apa arti dari excuse me? Itu artinya kayak permisi. Ada dua kegunaan, yaitu yang pertama, when you need to get through but there is someone blocking your way, say excuse me. Jadi kalau misalkan Anda mau lewat, get through itu artinya lewat, tetapi ada seseorang yang berada atau memalang atau blok jalan Anda atau berdiri pas di jalan Anda bisa katakan permisi, atau dalam hal ini adalah excuse me. Jangan bilang, banyak orang yang menerjemahkan lurus-lurus permisi itu mereka langsung bilang permission. Itu artinya berbeda ya. Yang kalau misalkan Anda mau katakan permisi itu adalah excuse me, alright? Excuse me. Alright, next one. You can also say this phrase to politely get someone's attention. Artinya bahwa Anda juga bisa mengatakan ini, frase yang ini untuk mendapatkan perhatian orang lain ya. Misalkan, for example, excuse me sir, you dropped your wallet, alright? Artinya kayak permisi. Ya, semacam gitu. Permisi tuan atau permisi pak, Anda menjatuhkan dompet Anda. Wallet itu artinya dompet. Orang biasa kadang juga melafalkannya dengan wallet, tapi banyak juga yang melafalkannya dengan wallet. Jadi sekali lagi, excuse me sir, you drop your wallet, atau excuse me sir, you drop your wallet. Next, excuse me, do you know what time it is? Kayak gitu ya. Ini seharusnya tanda tanya sih. Excuse me, do you know what time it is? Jadi kayak permisi, apakah Anda tahu jam berapa sekarang gitu ya? Atau udah jam berapa? Jadi ini untuk meminta someone's attention atau perhatian orang lain. Kayak permisi, apakah Anda tahu waktu sekarang? Permisi, Anda menjatuhkan dompet Anda, kayak gitu. Atau permisi, aku mau lewat, kayak gitu ya. Jadi sopan kayak gitu. So that's for excuse me. Next, untuk I'm sorry. Alright. Jadi ini adalah I'm sorry. So cara melafalkan ini adalah I'm sorry. Nah, use this phrase to apologize whether for something big or small. Artinya gunakan frase ini untuk meminta maaf. Apologize itu artinya minta maaf. Cara melafalkan ini adalah apologize. Alright, apologize whether for something big or small. Meminta maaf entah untuk kesalahan yang besar
atau yang kecil ya. Use for to give more detail. Jadi ini sama seperti yang tadi, yaitu thanks itu. Tambahkan for untuk memberi lebih sebuah detail atau yang sesuatu yang lebih spesifik ya. For example, aku langsung kasih contohnya di sini. I'm sorry for being so late. Nah, ini ada for. Ini menjelaskan kenapa Anda meminta maaf gitu ya. Alasannya apa? I'm sorry for being late or being so late. Nah, sekali lagi kalau dia dalam bentuk kata kerja, kita tambah ing. Contohnya di sini be, kita tambah ing jadi being. Alright? I'm sorry for being so late. Saya minta maaf karena sangat terlambat. Next, I'm sorry for the mess. Alright? Once again, I'm sorry for the mess. Artinya bahwa aku minta maaf atas keberantakan. Mess itu kayak berantak banget. Kayak mungkin kamarnya itu berantak banget. Makanya dia bilang I'm sorry for the mess. I wasn't expecting anyone today. Artinya bahwa aku tidak mengharapkan orang datang ke tempatku hari ini ya. Aku tidak mengharapkan atau tidak mengekspektasi seseorang gitu. So, itulah alasannya kamarnya mungkin berantakan banget. Jadi dia meminta maaf atas hal tersebut. Maaf ya, tadi aku minum air banyak jadi sering kayak gini. So once again, I'm sorry for the mess. I wasn't expecting anyone today. Aku nggak mengharapkan seseorang hari ini. Next, I'm really sorry I didn't invite you to the party. Once again, I'm really sorry I didn't invite you to the party. Artinya aku sangat meminta maaf. Aku tidak mengundang Anda ke pestanya atau pesta tersebut. Alright? So I'm really sorry I didn't invite you to the party. Next, what do you think? Jadi aku harap teman-teman udah paham yang nomor 4 ini ya, yaitu I'm sorry. Nah, Anda juga bisa hanya katakan sorry aja ya, nggak harus yang lengkap kayak gitu, tapi memang itu pastinya tidak lengkap, tapi orang masih mengerti kok. Contoh kayak misalkan Anda melakukan kesalahan yang bahkan sangat kecil, Anda nggak usah jelaskan kayak yang lebih detailnya. Contoh Anda salah ambil air orang gitu, tapi Anda belum minum, jadi Anda bisa katakan sorry. Alright? Bahkan aku sebenarnya udah punya video khusus tentang kira-kira 30 atau berapa 25 cara untuk mengatakan minta maaf gaya orang Amerika atau orang bule. Itu ada banyak sekali cara, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Aku punya semua. Dan aku udah bagikan di komunitas kursus bahasa Inggris RBA 100, but I don't know. Nanti aku pikirkan untuk bisa posting juga kalau memang ada kesempatan. Alright. Jadi Anda bisa hanya katakan sorry. Anda juga bisa buat supaya lebih detail seperti yang tadi aku udah ajarkan. Next, what do you think? Alright, what do you think? Cara melafalkan ini adalah what do you think? Alright, think. Ini tadi ada salah satu memberku bertanya cara melafalkan ini apa, yaitu think ya, think. Bedanya dengan think, ini ada bunyi akhirnya g, ini bunyi akhirnya k, kayak gitu ya. Satunya think, satunya think. Alright. Maaf banget. When you want to hear someone's opinion about a topic, use this question. Jadi jika Anda ingin mendengarkan opini seseorang tentang sebuah topik, pakai pertanyaan ini ya. Kayak menurut lu gimana? What do you think itu artinya apa pemikiran Anda? Apa yang Anda pikirkan? Kalau kita mau terjemahkan lurus-lurus. Atau apa pendapat Anda lebih tepatnya ya. Apa pendapat Anda? Atau bagaimana pemikiranmu? Itu what do you think artinya ya. Contoh, I'm not sure if we should paint the room yellow or blue. What do you think? Jadi ini kan dia katakan bahwa aku nggak yakin jika kita seharusnya mengecat kamar tersebut kuning atau biru. Menurut kamu gimana? Atau apa pendapatmu? What do you think? Jadi kalau Anda meminta pendapat seseorang dalam bahasa Inggris, pakai what do you think. Tapi misalkan kalau Anda lupa do, Anda bisa hanya katakan what you think. What you think. Kayak gitu, nggak menjadi masalah. Apalagi kalian masih di baby level, nggak harus grammatically correct banget, nggak harus benar secara grammar banget ya. Nggak usah terlalu expect perfect atau perfection. Karena perfection is my enemy, adalah musuh utama saya. Nggak usah
mengharapkan perfect, karena yang perfect itu hanya Tuhan. Alright. Anda yang penting tiap hari berkembang terus, alright. Bahkan sampai suatu saat Anda menjadi kayak ngomong dengan lancar kayak bule, kayak gitu ya. Boleh aja banyak melakukan kesalahan. So, you don't have to worry to commit mistakes. Nggak usah harus terlalu khawatir untuk melakukan kesalahan, karena memang manusia pada dasarnya berdosa atau melakukan kesalahan. Ini bukan berdosa ya, tapi ini adalah melakukan kesalahan secara teknis. So, you shouldn't be worried about that, alright? Next, how does that sound? How does that sound? Artinya, ini hampir mirip dengan what do you think, ya? So, artinya kayak bagaimana dengan ide tersebut. Jadi ini aku tulis bahwa if you suggest an idea or plan, use this phrase to find out what others think. Artinya bahwa jika Anda menganjurkan atau mengusulkan sebuah ide atau sebuah rencana, gunakan frase ini, ya, yang ini untuk mengetahui, to find out itu artinya to mengetahui atau untuk menemukan apa pemikiran orang lain atau apa pendapat orang lain, apa yang orang lain pikirkan gitu ya. Anda bisa katakan what do you think, Anda bisa katakan how does that sound, alright? How does that sound? Ini bisa that sound, tapi kadang karena ini kayak bunyi agak sedikit kaku, kadang that itu enggak berbunyi kayak that banget. How does that sound? Kayak gitu ya. Orang tetap mengerti kok. For example, we could have dinner at 6 and then go to a movie. Artinya bahwa kita bisa makan malam pada jam 6 sore, kemudian pergi untuk nonton sebuah film di bioskop, dan kemudian langsung ditanya how does that sound, alright? Jadi ini adalah rencananya, kemudian dia bertanya menurut kalian gimana, how does that sound, alright? Atau ide ini kedengarannya gimana, bagus atau tidak, kayak gitu ya. How does that sound? We could have dinner at 6 then go to a movie. How does that sound? Or next, let's hire a band play music and Brent can photograph the event. How does that sound? Artinya bahwa mari kita menyewa sebuah band, pemain musik, dan Brent ini nama orang akan photograph, atau Anda bisa bilang take pictures juga boleh. Brand can take pictures of the event, or Brand can photograph the event lebih tepatnya. How does that sound? Alright? Bagaimana kedengaran ide tersebut ya? Apakah bagus atau tidak? How does that sound? Or Anda bisa ganti dengan what do you think? Kalau misalkan Anda melafalkan how does that sound itu agak sedikit ribet, Anda bisa katakan what do you think? Atau what do you guys think? Kayak gitu ya. So ini Anda bisa memilih. Next, that sounds great, or that sounds awesome, or that sounds perfect, or excellent, or fantastic, alright? Jadi ini adalah sebuah jawaban terhadap nomor 6 ini. Kalau orang bilang how does that sound, Anda bisa katakan that sounds great, artinya itu kedengaran bagus atau hebat. That sounds awesome, artinya kedengaran bagus. That sounds perfect, kedengaran sempurna. That sounds excellent, baik, hebat, bagus. That sounds fantastic, alright? Once again, that sounds fantastic. Cara melafalkan ini adalah fantastic. Nah, cara penekanannya lebih ke ta, alright? Fantastic, alright? Alright, jadi ini great. Jangan bilang great ya, karena banyak orang Indonesia melafalkannya dengan great. Padahal yang tepatnya adalah great. Ini awesome, alright? Ini perfect, ini excellent, ini fantastic. Atau bahkan orang bisa fantastic. Tapi ya aku terbiasanya dengan fantastic, alright? Fantastic. So, if you like an idea, you can respond to number 6 with this phrase. Artinya bahwa jika Anda menyukai sebuah ide yang dianjurkan di sini, misalkan yang di nomor berapa ini, nomor 6 ini, Anda bisa katakan frase yang ini ya.
Contoh, aku kasih contoh langsung di sini. Misalkan si A katakan, "My mom is baking cookies this afternoon. We could go to my house and eat some. How does that sound?" Dan si B menjawab, "That sounds fantastic," or "That sounds awesome," or "That sounds perfect," or "That sounds excellent," "That sounds great," alright, "That sounds fantastic." Itu jadi Anda bisa memilih di antara yang ini, alright. Jadi aku harap teman-teman paham ya. Jadi ketika Anda mengusulkan sesuatu dan bertanya, "How does that sound?" Anda bisa menjawab, "That sounds fantastic," atau "That sounds awesome," dan selebihnya. Next, I think this is the last one untuk video kali ini supaya nggak panjang banget, yaitu never mind, alright, never mind. Apa arti dari never mind itu? Ini artinya bahwa ada beberapa arti sih, tapi yang pastinya itu artinya bahwa lupakan saja. Ya. For example, let's say someone doesn't understand an idea you're trying to explain. If you've explained it over and over and want to stop, just say never mind. You can now talk about something else. Nah, ini misalkan bahwa Anda menjelaskan sebuah ide ke orang tersebut dan orang tersebut kelihatannya nggak paham-paham banget gitu. Dia bertanya terus atau dia bahkan kayak apa? Dia terus menerus dan Anda kayak udah capek menjelaskan itu. Anda bisa katakan never mind dan Anda bisa mengalihkan topiknya ke topik yang lain ya. Jadi Anda bisa pakai kata never mind. Artinya lupakan saja apa yang tadi aku jelaskan. Nggak penting banget kok kayak gitu. Dan tapi hati-hati ya kalau misalkan cewek Anda, pacar Anda katakan never mind, itu biasanya dia ngambek. Alright, karena dia udah menjelaskan sesuatu dan Anda tidak paham-paham. Kan cewek itu biasanya kadang kayak kalau Anda punya pacar, Anda harus memahami dia dengan detail sampai yang paling detail ya. Jadi kalau cewek Anda katakan never mind, hati-hati. Nanti Anda bisa dicungkil balik. Anyway, let's continue. You can also use never mind to mean it doesn't matter or just forget it. Nah, artinya bahwa Anda juga bisa menggunakan never mind ini dalam arti bahwa yang ini, it doesn't matter atau nggak apa-apa. Atau seperti ini, lupakan saja, just forget it. Alright, contoh, ini hampir mirip dengan yang pertama ya. Hanya yang pertama ini Anda udah jelaskan berkali-kali dan dia tidak mengerti dan Anda kayak udah capek dan tidak mau jelaskan lagi, Anda bisa katakan never mind. Dan berbicara tentang topik lain atau mengalihkan pembicaraan tersebut ke topik lain. Hanya di sini yang kedua ini pemahamannya adalah Anda mau mengatakan bahwa tidak apa-apa. Contoh, aku kasih contoh. Si A katakan, "Are you going to the store today?" Dan si B menjawab, "No, I'm not. But why? Do you want something or do you need something?" Apakah Anda, but why itu artinya tapi kenapa? Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Dan si A katakan, "Oh, never mind, it's okay, I'll go tomorrow." Artinya bahwa lupakan saja, tidak menjadi masalah, aku akan pergi besok ya. Ini bahwa sebenarnya si A ini kalau misalkan si B ini pergi ke store, dia mau titip sesuatu, dia mau minta untuk dibelikan sesuatu, tetapi karena si B tidak pergi, terakhir dia katakan lupakan saja, nanti aku beli kok, kayak gitu. Misalkan si A lupa bukunya di sekolah ya, dan kemudian dia telepon temannya, "Hey, I left my book in the school, can you get it for me or can you take it for me?" Dan tiba-tiba ada temannya yang lain WA katanya kayak, "Hey, buku Anda ada di saya." Dan dia langsung katakan ke orang yang sedang telepon dia, bilang never mind, it is with, anggap saja Agnes. Jadi sekali lagi aku mau jelaskan contoh itu. Misalkan si A lupa bukunya ya, kemudian dia telepon si B, katakan, "Hey, can you get it for me or can you keep it for me?" Kayak gitu. Bolehkah Anda ambil untuk saya atau bolehkah Anda simpan buku tersebut untuk saya? Dan tiba-tiba ini kan dia belum lihat bukunya, ceritanya kayak gitu ya. Ada teman dari si A ini yaitu si C yang temukan buku tersebut dan dia WA kembali si A bilang, "Hey, buku Anda ada di saya." Dan karena ini sedang telepon, jadi dia atau sedang WA, makanya dia langsung ketik never mind, lupakan saja, it's with, anggap saja nama si C ini adalah Agnes.
it's with Agnes, alright? So never mind, it's with Agnes. Forget about it. Kayak gitu ya. Jadi artinya kayak it doesn't matter or just forget it. Atau seperti yang di atas ini artinya forget about it. Lupakan saja. Alright, I hope you understand today's lesson. Aku harap teman-teman paham pelajaran kita hari ini. Dan sebelum aku review, nanti aku mau review lagi. Aku mau katakan bahwa kita udah mencapai 3.000-an likes dan followers on Facebook. Jadi untuk teman-teman yang merasakan manfaat dari apa yang kita ajarkan di sini, jangan lupa untuk like halaman Facebook kita dan follow, dan juga bagikan video ini supaya banyak orang juga yang belajar dari video kita. Dan kita berkomitmen bahwa ketika kita mencapai 10.000 likes and followers pada 2 bulan, selama 2 bulan gitu, dalam 2 bulan kita akan membagikan semua teknik berbicara bahasa Inggris secara lancar, secara gratis untuk kalian, supaya kalian bisa belajar secara gratis tanpa bayar, alright? Dan itu semua kita akan buka mulai dari yang paling dasar sampai yang paling lancar bahasa Inggris. Dan itu udah terbukti, jadi terbukti oleh member kami, dan member kami banyak yang udah lancar ngomong bahasa Inggris. Dan pastinya Anda karena menggunakan teknik yang sama, Anda juga pasti akan ngomong bahasa Inggris ya. Tapi yang paling penting adalah Anda kita kerjasama untuk membuat komunitas kita menjadi lebih gede supaya kita semakin banyak membantu orang di Indonesia. So tolong jangan lupa untuk share video ini jika Anda di halaman Facebook, bagikan ke halaman Facebook Anda atau ke grup Anda atau ke teman atau keluarga Anda. Dan jika Anda di YouTube, Anda nontonnya di YouTube, jangan lupa juga untuk like, share video ini juga ke platform yang mana saja, entah di WA group ataupun di status Anda ataupun di halaman Facebook Anda, terserah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe di bawah ini ya, karena setiap harinya kita akan posting hal-hal menarik yang membuat kalian akan semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Alright, now mari kita review sedikit ya. Bahwa yang pertama tadi adalah thanks so much. Anda bisa juga katakan thanks a lot, atau Anda bisa hanya katakan thanks or thanks. Dan jika Anda mau tambahkan detail, tinggal tambahkan for plus noun or for plus verb ing. Next, I really appreciate it, alright? Atau I really appreciate you cooking for me. Nah, ini juga sekali lagi dalam bentuk kata benda. Atau jika Anda bisa gabungkan dengan thanks so much dan detailnya, kemudian Anda ubah menjadi I really appreciate it. Next, excuse me, ini jika Anda wanna get through atau mau lewat, atau Anda you wanna get someone's attention, mendapatkan perhatian orang lain. I'm sorry jika mau apologize. Next, what do you think jika mau minta pendapat orang? How does that sound jika mau minta pertimbangan orang, apakah bagus atau tidak? That sounds great, awesome, perfect, excellent, fantastic. Itu kalau mengatakan bahwa ide yang tadi dipresentasikan itu bagus atau hebat. Next, never mind artinya forget about it or it doesn't matter. Alright, I hope you understand today's lesson. Till next time.